halo. Ketemu lagi sama saya Ira Kania di podcasting Spreadfield di malam minggu sama Bubu. Bukan deng. Hari ini hari Jumat, bukan malam minggu tanggal 25. Sudah hari ke-25, itu artinya sebentar lagi kelar nih challenge-nya. Dan saya balik lagi ke podcast yang malam minggu sama Bubu. Dan catatan belajar Bubu di hari Rabu ya. Terus hari ini hari ke-25 ada topik tentang kekalahan. Saya mau cerita apa ya tentang kekalahan. Sebenarnya sih nggak ada kata kalah ya kayaknya. Yang ada itu adalah kurang persiapan. Jadi nggak ada kekalahan, yang ada itu cuma kurang persiapan, kurang latihan, atau kurang percaya diri gitu kali ya. Jadi ya kekalahan itu juga jangan dibikin lemes, terus jadi merasa nggak berdaya, nggak bisa gitu, terus lemes, terus frustasi gitu ya. Harusnya sih nggak gitu, tapi harusnya itu dijadikan jadi pelajaran untuk berusaha nanti lebih baik lagi ke depannya, terus jadi juara gitu kan ya dong. Nah, ada sedikit sih cerita dari pengalaman saya ya soal kekalahan. Jadi beberapa tahun ke belakang gitu, saya sering sekali jadi juri lomba ya. Dan karena bidangnya anak-anak, berarti lombanya buat anak-anak ya. Nah, sepertinya anak-anak di Indonesia ini dari kecil kayaknya lebih diajarkan untuk menang. Jadi kamu harus menang, kamu pasti bisa gitu. Tapi lupa juga untuk diajarkan bahwa dia harus punya sikap harus punya sikap juga gentle gitu ya, berani menerima kekalahan gitu. Jadi harusnya siap menang tapi siap juga kalau nanti kurang beruntung dan tidak menang gitu ya. Nah, karena itu makanya yang sering terjadi adalah sesaat setelah pengumuman lomba gitu ya, pengumuman pemenang, pasti ada aja gitu anak peserta lomba yang nangis bombay, terus ngambek, terus sementara ya ortunya gitu ngejar-ngejar kita panitia atau juri gitu ya. Ada juga emang yang kayak di setiap kejadian lomba tuh pasti ada orang tua yang ngejar-ngejar panitia untuk ikut campur dan ikut campur juga soal penilaian dan pemilihan pemenang gitu. Itu gemes juga sih kadang-kadang ya. Jadi saking pengen banget anaknya menang lomba, nah sampai kayak gitulah makanya pening aku tuh kalau gitu ya. Udah pusing gitu kalau lagi lomba terus dikerubutin sama ibu-ibu peserta yang pokoknya ortu-ortunya itu yang suka komen ini, komen itu gitu. Dan emang bukan ini juga ya, kadang-kadang ada juga sih jurinya yang kayak terima titipan gitu ya. Jadi ya ada titipan dari orang tuanya nih supaya anaknya dimenangin lomba gitu. Ya akhirnya ya itu biasanya bikin penilaian jadi lama gitu. Jadi sesama juri pasti ntar adu argumen gitu ya. Terus kan secara kalau Eke ada di posisi sebagai juri dari pihak sponsor gitu, jadi ya sorry ya kita nggak terima titipan. Terus ya makanya jadi suka puyeng gitu pas lagi milih juara-juara lomba-lombaan itu ya. Jadi makanya biasanya kalau saya tuh sesudah penilaian terus saya lebih senang ngumpet aja dari belakang panggung gitu ya, atau begitu dipanggil lagi untuk naik panggung saya ngabur aja, udah cabut langsung dari lokasi, apalagi sesudah pengumuman dan pemberian hadiah gitu ya, daripada ntar dikeruputin sama ibu-ibu protes gitu ya. Biar aman ya kan ya dong. Bisa mana dong. Itu kan biasanya keputusan dari juri kan tidak dapat diganggu gugat ya, tapi kadang-kadang peserta dan orang tuanya sih lebih gitu kayak nggak terima gitu dengan kata-kata keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Nah, jadi nih buat teman-teman bro and sis yang masih punya anak-anak kecil yang sering diikutkan untuk lomba ya, jangan lupa diajarkan juga untuk sikap berbesar hati untuk bisa menerima kekalahan. Karena yang main lomba kan pasti ada yang kalah, ada yang menang gitu kan. Dan kekalahan ini sebenarnya bukan akhir dari segalanya, tapi justru harusnya menjadi awal dari perjuangan baru gitu. Kalau mau sedih, kecewa karena kalah kompetisi atau lomba, ya nggak apa-apa juga, ya wajar sih kan. Mungkin kecewa udah latihan berapa lama gitu terus kok kurang beruntung
gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, asal jangan terlalu larut gitu. Dan yang penting juga kan yang harus dilihat adalah proses berjuangnya gitu kan, proses ikutan lombanya itu, dan sudah berusaha sebaik mungkin gitu. Dan sebenarnya kan dari ikutan lomba kayak gitu juga dapat pengalaman ya kan. Jadi prosesnya aja itu harusnya yang juga menjadi nilai atau pelajaran gitu yang common. Terus satu lagi yang penting nih, jangan menghalalkan segala cara untuk menang gitu. Karena apa? Karena ya beda kok rasanya ya kalau menang murni dengan menang titipan gitu kan. Kayak gimana gitu kan. Kalau menangnya murni dan hasil jerih payah sendiri itu kayak bangganya beda deh pokoknya ya. Itu ya teman-teman. Kira-kira begitu aja ya ceritanya hari ini tentang kemenangan ya. Pokoknya ya cerita tentang ini tentang kekalahan. Oh, bukan, cerita tentang kekalahan ya. Tentang kekalahan. Jadi ya gitu. Harus siap-siap juga mentalnya untuk kalah ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Itu biasa kan, memang seperti itu ya kan. Oke deh kalau gitu saya pamit ya. Thanks for listening today. Cerita hari ini, ketemu lagi besok ya. Masih di podcast Spread Till It's Boo Photo Story. Dibuat di balik sebuah foto ada cerita, dan cerita hidup selamanya di hati kita. Oke, tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Bye bye.